Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua terbebas dari virus corona. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika berada pada batch loader atau batch loader conveyor ya. Ikuti terus untuk tahu tentang batch loader itu sendiri apa, batch conveyor itu sendiri itu apa, dan per jamnya bisa meloading 3000 ton batu bara. Oke, ikuti videonya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu batch loader conveyor. Batch loader conveyor sendiri itu merupakan alat untuk loading batu bara dari stockpile menuju ke barge atau tongkangnya atau kapalnya itu ya. Sedangkan stockpile itu apa? Stockpile adalah tempat yang digunakan untuk penumpukan batu bara atau untuk menampung batu bara ya yang dari tambang. Kalau dalam saya bekerja ini termasuk dalam temporary stockpile atau stockpile yang digunakan sementara untuk menunggu waktu barging atau pengkapalan batu bara itu sendiri. Nah, tongkangnya sendiri itu adalah kapal besar yang berkapasitas ada yang 8.000, 10.000, dan 12.000 ton. Ada rangkaian panjang proses yang harus dilewati batu bara dari stockpile menuju tongkangnya ya. Nah, itu sangat panjang sekali kalau kita ceritakannya. Nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari stockpile, kemudian didorong WA menuju ke on ground, kemudian diteruskan menuju ke belt conveyor, serangkaian panjang belt conveyor, dan akhirnya keluar melalui chute. Chute adalah corongnya belt conveyor ya, yang bisa diarahkan arah putarannya sehingga lebih gampang untuk diatur arah keluar dari batu bara itu sendiri. Langkah pertama ialah ini ya, material dari stockpile didorong menuju arah putaran on ground. Jadi WA atau wheel loader mengangkut material batu bara diarahkan menuju ke pintu mulut on ground. On ground adalah rantai putar yang diputar oleh motor listrik, kemudian motor listrik memutar gearbox dan akhirnya memutar rantai on ground. Nah, kemudian ini yang panjang-panjang ini adalah lamela atau bisa disebut besi penyangkut batu bara ya, sehingga batu bara akan terbawa dan ikut berputar, kemudian akhirnya turun ke belt conveyor. Nah, ini besi-besi lurus ini adalah saringannya ketika ada material yang terlalu besar agar tidak nyangkut ya nanti ke chute.
Nah, ini cuacanya lagi indah sekali ya. Ini merupakan contoh ketika on ground sedang running ya. Jadi batu bara dari bawah kemudian diangkut lamela dan ikut terbawa ke atas, dan ini akhirnya jatuh ke arah belt conveyor. Nah, seperti ini. Batu bara itu kalau panas ya cukup berdebu ya. Seperti ini contohnya. Dan ini contoh untuk ketika shaft berputar ya. Nah, ini yang merah ini gearboxnya, kemudian yang biru adalah motor listriknya, digerakkan oleh listrik. Ya, konveyor sendiri merupakan sabuk yang terbuat dari karet yang kuat, lentur, dan terdiri dari beberapa lapisan tertentu, tergantung dari kekuatan dan aplikasi yang akan digunakan belt itu sendiri. Nah, ini yang putih-putih berputar ini dinamakan roller ya. Kalau dia cuma besi tabung tanpa karet di tengahnya, itu roller biasa. Kalau tengahnya ada karetnya, itu impact roller atau untuk menahan benturan ya. Belt conveyor sendiri juga diputar oleh motor listrik yang berwarna abu-abu itu, kemudian menggerakkan gearbox dan akhirnya menggerakkan drum pulley ya. Jadi akhirnya conveyor bisa berputar beltnya ini karena digerakkan oleh ini ya, motor listriknya. Nah, kemudian ditransfer menuju ke RLC ya, RLC atau radial. Jadi dia punya sudut putar untuk mempermudah dan mengatur keluarnya batu bara, sehingga ketinggian draft atau ketinggian kapal tongkangnya bisa diatur dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa diputar agar kapalnya bisa seimbang ya, jadi nggak terlalu miring ke darat atau miring ke arah sungai. Yang berwarna oranye adalah cutnya atau corongnya, kemudian dia mengarah ke tongkangnya, dan ini tugboat untuk menarik tongkang. Nah, ini adalah kondisi di mana batu bara ketika naik pada RLC. Jadi batu baranya menanjak ya. Kemudian ini arah kucuran cutnya, dan ini contoh gunungan batu bara yang udah tinggi ya, lumayan tinggi ini. Nah, ini adalah contoh kapal tugboat menarik tongkang ya. Ketinggian tongkang batu bara telah ditetapkan oleh ownernya ya, jadi dia aman untuk melaju pada kedalaman sungai saat itu gitu. Jadi tongkangnya itu tidak kandas karena terlalu dangkal dan terkena pada dasar sungai ya, jadi sudah diperkirakan dan aman untuk melintasi sungai.